Baik sahabat MK, alhamdulillah kita telah terhubung bersama dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid. Selamat menyimak sahabat MK. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, maha dekat, menguasai hati kita, menggolongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersatu dan bisa mempersatukan. Karena menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita bersatu padu, dan dilarang kita bercerai-berai di dalam kebaikan. Kita simak surat Ali Imran 103. Ali Imran 103, insyaallah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ali Imran ayat 103. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi, jazakallah khair. Jadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu merupakan perintah. Dan itu pula yang dilakukan Rasulullah SAW. Pada waktu ke Madinah, yang pertama dilakukan Rasulullah adalah mempersatukan kaum Aus dan Khazraj yang selama itu berperang, berseteru, dan sesudah bersatu tidak ada lagi peperangan, disebutlah kaum Ansor. Ketika datang umat Islam dari kota Mekah, dipersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadilah dengan persatuan itu Rasulullah SAW bisa berdakwah di Madinah dengan lebih leluasa, dan bisa dibentuk sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien, yang hanya dalam beberapa tahun saja bisa kembali ke Mekah dengan membawa kebaikan bagi semua pihak. Jadi energi bersatu itu luar biasa pentingnya yang harus kita miliki. Dan kalau bisa setiap hari kita pikirkan, tiap pada subuh nih, saya harus bisa bersatu dengan umat Islam, dan saya harus mempersatukan juga. Karena semua urusan kebaikan harus 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Lihatlah bangunan ini. Saya lihat ini banyak tamu dari rombongan asatiz dan pro publishing. Mana Jogo Karyan, acungkan tangan, ada? Saya kira 23 orang. Boleh acungkan tangannya, Mas? Kok lihatnya ke kanan semua? Padahal tangannya di bawah masing-masing, ya. Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Semarang, mana 50 orang.
Ibu-ibu, loh, Bapak nggak pakai jilbab ya nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, kita harus mulai 3M. Lihat masjid ini Pak, bagaimana enak di sini Pak, nyaman. Ini akibat persatuan Pak, bersatunya antara bata dengan semen, dengan besi beton, dengan keramik, dengan karpet. Itu lihat dindingnya penuh dengan pohon-pohonan. Ternyata keindahan, kemanfaatan, keberkahan itu datang dari kebersatuan. Di sini kaca bersatu dengan besi, dengan semen, dengan tembok. Jadi beragam itu sebetulnya bahan baku keindahan. Keberagaman itu sudah sunatullah. Kita juga jadi orang gara-gara orang tua kita beragam, ibu dan bapak, laki dan perempuan. Karena kalau orang tua sejenis, saya kira tidak akan jadi. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Inggih Mas, ngertos Mas. Jadi Bapak Ibu yang baik, rupanya tahap pertama ini di dalam kebersatuan kita adalah kita harus bijak menyikapi perbedaan. Tidak boleh setiap perbedaan dianggap lawan. Tidak boleh setiap perbedaan dianggap musuh. Karena memang fitrahnya juga kita sudah beda-beda nih. Tinggal bagaimana seperti bahan bangunan ini punya cita-cita yang sama, membentuk sebuah masjid. Nah, kalau kita cita-citanya sama dan tidak ada yang paling bagus di dalam mempersatukan kecuali satu-satunya cita-cita, yaitu berlomba-lomba ingin menjadi hamba yang diridhoi Allah. Puncak tuh, karena kalau sudah ingin dunia pasti sikut-sikutan, sebab dunia ini sempit. Tapi kalau ingin ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah itu luas. Makanya kalau kita berantem, periksa saja di hati kita. Boleh jadi organisasi kita lebih besar yang kita bela dibanding mencari keridhoan Allah. Ketika kecintaan kepada organisasi atau kelompoknya melampaui kepada kerinduan kepada keridhoan Allah, pembelaan kelompok inilah sebetulnya yang akan menjadikan bahan perpecahan atau bahan ketidakakuran. Ayo, organisasi-organisasi itu kan adanya belakangan, benar? Mazhab juga adanya belakangan. Yang pertama ada di dalam dakwah Islam adalah Rasulullah SAW. Baru kesininya ada beragam. Makanya jangan sampai keberagaman organisasi malah bisa menjadi bahan perpecahan. Kita hormati saja. Caranya adalah lihat persamaannya sebelum membahas perbedaan. Contoh, kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Jawab hadirin, kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Beda ya, beda satu kunut satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat subuh. Taraweh 11 rakaat dengan 23 rakaat sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama ya, sama-sama taraweh. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, Jamaah Tabligh dan sebagainya sama atau tidak? Beda organisasinya, tapi sama-sama umat Islam. Begitulah. Pokoknya Bapak ngomong apa saya cari sebaliknya ya. Yang kedua, tekniknya satu cari persamaan sebelum membahas perbedaan. Yang kedua adalah kalau menghadapi perbedaan, beda wajar, marah jangan. Nah, yang jadi masalah itu adalah emosinya Pak, sebetulnya bukan perbedaannya. Sebab para ulama besar menyikapi perbedaan dalam furu ini karena tidak emosional, jadi biasa aja. Nah, kita biasanya yang ilmunya dikit, emosinya besar. Jadi bukan karena perbedaan pendapat sebetulnya, tapi karena enggak bisa mengendalikan amarah ini, enggak bisa mengendalikan nafsu, ingin paling benar,
ingin paling jadi sorga, ingin paling tidak mau disalahkan. Nah, nafsu ini sebetulnya biang perpecahan itu. Karena perbedaan pendapat ini sudah ada, dan kalau disikapi tidak emosional gak ada masalah. Jadi kalau perpecahan, pertentangan itu tidak bisa nyalahkan perbedaannya, walaupun ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir, misalkan ya perbedaan tentang akidah, tapi itu pun ada aturannya. Lakum dinukum waliyadin. Tidak serta-merta tiap beda akidah kemudian harus jadi lawan. Nah, yang poin kedua, bagaimana supaya kita bersatu. Lihat, ini bahan bangunan bisa jadi bangunan begini selain tujuannya sama. Yang kedua, mau menempatkan diri pada tempatnya. Ini ada besi beton tidak? Kan gak kelihatan kok diakui, karena dia menyimpan diri pada tempatnya. Sekarang besi beton nongol Pak, gak mau di dalam. Ngeri Pak, ini masjid penuh dengan besi yang nongol. Belum lagi tembok gak mau ditutup dengan keramik ini, itu juga nongol. Nah, bata pengen kelihatan, genteng pengen kelihatan, batu pengen kelihatan. Karena semuanya pengen kelihatan, gak akan jadi bangunan, jadinya toko besi. Kalau toko besi nggak bisa dipakai Pak. Coba, walaupun klosetnya sangat bagus di toko besi, nggak ada yang make. Bapak mau nyoba kloset di toko besi di sana di tengah toko, nggak kepake. Sehebat apapun potensi kita, kalau kerjanya cuma menonjolkan diri, nggak akan bisa bersatu. Lihatlah jantung, berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat, nggak pernah menonjolkan diri. Kita akui kita punya jantung, tapi justru yang sering menonjolkan diri yang jadi masalah. Ambeien, sibuk menonjolkan diri, akibatnya dioperasi. Makanya tidak penting kita diketahui orang, yang penting kita bisa berjuang pada tempat yang pas dan optimal. Seperti jantung, seperti akar, dia walaupun gak kelihatan, pohon rindang berbuah, jasa akar. Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi, kasih ibu kepada beta, susah berhenti. Yang ketiga, jangan suka meremehkan. Karena besar kecil itu sama-sama penting. Coba, paku penting tidak? Penting, tidak ada paku bisa berjatuhan ini. Jangan meremehkan paku. Jadi dalam perjuangan umat Islam ini, juga dalam bernegara tidak boleh meremehkan. Coba memboikot tukang cukur diremehkan. Seperti apa polisi dan tentara kita? Seperti gerombolan. Benar? Ibu-ibu, jangan meremehkan tukang jahit, Bu. Ibu-ibu nggak dijahitkan baju oleh tukang jahit, kayak pocong, ya. Kerudungnya tuh yang begini, Bu, set, begini. Kita keren-keren begini jasa banyak orang. Benarkah? Makanya tidak bisa sombong di dalam kebersatuan ini. Satu, harus ikhlas. Dua, jangan sombong. Yang keempat, lihatlah beton ini ternyata jadi kokoh. Pasir, semen, batu, split, dan beragam ini ternyata bisa jadi kokoh karena apa? Karena apa bahan bangunannya apa? Air. Air itu komponen terlembut. Kelembutanlah yang bisa mempersatukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahum wa law kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik. Al-ayat. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampunan, bermusyawarahlah. Nah, itu diantaranya. Oleh karena itu sikap berangasan, kata-kata kasar, hati yang keras, sikap yang emosional, itu sebetulnya yang membuat kita tidak bisa bersatu. Rasulullah SAW perkasa, tapi lembut hatinya. Jadi memang kita ini harus menjadi makhluk halus,
halus hatinya, halus budi pekertinya, halus tutur katanya. Kalau iman kuat, keberanian membara. Tetapi kelembutan adalah buah daripada kekuatan seseorang. Orang yang kuat menahan amarahnya itu melahirkan kelembutan hati. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian 4 poin secara sederhana. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu bersatu. Terima kasih saking Jogja dan saking Semorong ya. Oh, Pak Miftah Farid. Oh, maaf, harusnya sekarang Pak Miftah Farid, makanya saya mempercepat. Beliau berhalangan hari ini. Mohon maaf, betul informasinya begitu? Mim? Kan? Oh. Ada saudaranya yang wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguh pada tali Allah ini merupakan kewajiban. Seperti apa sih? Dulu Wah Khair Afandi, guru kami, mengibaratkan berpegang teguhnya itu seperti nyebrang sungai, airnya deras. Maka berpegang teguh kepada talinya itu pasti tidak sembarangan, ya. Dihempas air dan megangnya luar biasa karena tidak mau lepas. Nah, harusnya kegigihan kita berpegang teguh kepada akidah, berpegang teguh kepada syariat agama Allah itu seperti orang yang terbawa hanyut dengan air yang besar dan megangnya tuh, kalau bahasa Sunda tipe pereket, bahasa Jawanya apa Mas? Tipe porokot kan? Jangan, pokoknya menggenggam habis-habisan. Nah, ayo mulai sekarang kalau lihat perbedaan tuh jangan dulu emosi, karena emosional lah yang membuat kita tidak bisa bersatu. Banyak hikmahnya. Kalau Allah mau ya dibikin satu saja gampang. Kalau Allah berkehendak dibuat satu saja, wajahnya sama, bisa Pak. Tapi surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan asalnya juga dari ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadinya kita kan dari perbedaan jenis ibu dan bapak. Jadi perbedaan jenis itu bisa menghasilkan manusia. Makanya LGBT itu tidak sunatullah tuh, karena kalau didukung terus LGBT dilegalkan, punah nih manusia. Laki nikah dengan laki, perempuan nikah dengan perempuan, punah. Paling nanti memelihara anak kucing ya. Tidak benar LGBT itu adalah penyakit ya, bukan solusi, bukan hak azasi. Hak azasi itu makan, minum diantaranya. Tapi kalau LGBT bukan hak azasi, itu adalah nafsu saja. Salah satu sakit yang harus kita bantu sama-sama supaya sembuh. Ada yang korban, ada yang provokasinya. Nah, yang provokasinya ini yang harus ditindak, korbannya harus kita bantu. Ayo mulai sekarang kalau lihat perbedaan tangan gitu, udah sholat kan punya tangan masing-masing, udah tangan sendiri aja, daripada kita sibuk mikirkan tangan orang. Waktu tahiyat ada yang begini, ada yang lurus, ada yang diputar. Sudah, saudara kan punya telunjuk sendiri, kenapa lihat telunjuk yang sebelahnya? Yang sebelahnya khusyuk, kita mikirin telunjuk dia. Yang satu ingat Allah, kita ingat telunjuk. Yang kedua, mari kita awali dari kita sajalah. Kalau mau silaturahim seperti ini, dari Jogja dan Semarang, datang duluan, jangan nunggu orang-orang lain yang datang. Habis dia sih nggak pernah silaturahim, makin menuntut orang lain berubah, makin nambah itu masalah. Kita yang duluan, tapi dia jarang datang ke kita, ya kitalah yang datang.
Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, itu tidak aneh. Berbuat baik orang yang biasa-biasa aja ke kita, itu udah bagus. Dan yang terbaik adalah berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita. Nyambungkan silaturahim kepada yang sering datang ke kita, itu normal. Tapi mendatangi orang yang tidak silaturahim dengan kita itu bagus. Apalagi mendatangi orang yang sebel ke kita. Oh, siap-siap aja ya. Siap-siap dibalikan hatinya jadi kawan yang sangat dekat. Nah, begitulah sahabat-sahabat yang baik. Mudah-mudahan perlu ditambah enggak tuh tentang yang 4 tadi? 1, bijak terhadap perbedaan. 2, sing ikhlas menempatkan diri pada tempatnya. Yang 3, jangan meremehkan. Yang 4, kelembutan hati itu menjadi bahan persatuan. Rasulullah tidak pernah berteriak-teriak kata-kata kasar, kata-kata keji, kata-kata yang tidak baik. Walaupun pertempuran luar biasa sengitnya, walaupun permusuhan dari lawannya begitu kerasnya, beliau tetap terjaga lisannya, emosinya, sehingga tetap jadi tauladan dan adil. Rasulullah itu selalu adil dalam segala situasi, bahkan kepada musuhnya sekalipun tetap adil. Nah, ada lagi hal lain yang penting di dalam menjaga kebersamaan. Jadi kebersamaan ini harus kita awali dari diri kita sendiri. Harus kita awali dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin orang, coba saya tes dulu, Bu, Ibu, Ibu-ibu saking Semarang, inggih, tolong jawab yo. Ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah suami atau dimaafkan suami? Yang jelas, Bu. Kalau ditegur, maunya ditegur dengan kata-kata yang keras atau kata yang lembut? Kalau sedang ditegur, maunya ditegur di depan orang rame-rame atau secara pribadi saja, dijaga pribadi? Maukah ibu punya suami yang rewel? Jawab yang jelas, Bu. Tidak mau. Maukah punya suami yang mudah marah? Maukah punya suami yang suka mengungkit-ungkit kesalahan? Tidak. Maukah punya suami yang tidak pemaaf? Maukah punya suami yang emosional? Apalagi kami, Bu, sebagai suami, kami juga tidak mau punya istri yang rewel, bawel, suka ngungkit-ngungkit. Kenapa Bapak ketawanya gitu, Pak? Menjiwai ya. Nah, yang disebut bijak tuh begitu, Bu. Kita tidak mau dimarah-marah, ya kita nggak usah marah-marah. Kita nggak mau punya suami rewel, ya ibu nggak usah rewel ya. Nah, biasanya kita tuh suka menuntut orang lain aja yang berubah. Saat yang sama kitanya nggak berubah. Kenapa nunduk, Bu? Oh, mikir katanya. Wes inggih ya. Nah, jadi kalau kita ingin bersatu, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita. Kalau kita salah, inginnya seperti apa? Nah, orang yang menuntut orang lain, sabar, sabar. Dibilangin sabar, sabar. Kenapa sih kamu nggak sabar bener? Nah, itu. Kenapa ada yang memberi nasihat nggak mempan? Jadi anak tuh harus sabar, tahu? Ini juga sabar, Bu. Jadi pemahaman sabarnya itu melotot, Pak. Kata-katanya galak. Kenapa? Karena tidak diawali. Harusnya memerintahkan orang sabar itu dengan kesabaran, bukan ngajak orang sabar dengan ketidaksabaran. Sing sabar atau jadi orang tuh, ini nggak sabar banget sih. Kira-kira bakal sabar nggak tuh anak?
Sabar dalam pemahaman yang berbeda. Yang juga sabar, Bu. Persis ya. Nah, hadirin sekalian, ayo kita motivasi diri kita sebagai motor persatuan. Bukan tidak boleh kita mengatakan umat Islam sedunia harus bersatu. Iya, itu bagus ya. Tapi kenapa dengan yang sholat sebelah aja nggak akur? Misalkan kita ingin sholatnya saling menyentuh, kaki menyentuh dengan kaki itu sunnah, bahu dengan bahu, tapi nggak boleh naik ke kaki orang. Dan tidak semua kaki suka tuh ada kaki kita. Ada yang belum paham ilmunya, aneh, tertekan kita tuh si kelingkingnya oleh kaki kita, karena kita dengan pemahamannya harus nempel, dan nempelnya itu seperti intimidasi, Pak. Jadinya apa? Dia tidak nyaman, dia akan bergeser. Ada yang ngejar tuh, Pak. Shhh. Jadi sholat itu kejar-kejaran. Janganlah, itu sunnah saja. Kalau kira-kira merasa orang sepemahaman saling menyentuh enak, kalau kira-kira dia risih nggak usah dikejar, sehingga sholat kita lebih mementingkan mengejar kaki dia sampai dia kakinya dapat dan kita ngejegang. Nah, ini tidak proporsional. Dia mau lari kemana lagi kakinya, masa diangkat? Atau yang terlalu semangat tinggi kita mengamalkan itunya sehingga naik kaki kita ke kelingking dia. Oh, itu tidak bagus, dia nggak akan nyaman sholatnya. Nah, hal-hal seperti ini harus bijak sekali, karena tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Juga yang punya pemahaman tingkatannya beda-beda, yang namanya bersentuh. Jadi jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Sederhana memang, tetapi suka jadi masalah itu. Nah, saudara-saudaraku yang baik, mudah-mudahan ada hikmahnya. Baik, kita diskusi 15 menit. Ada yang akan ditanyakan? Ini dari para tamu, pakai sound system bisa disiapkan. Alhamdulillah. Ada yang akan kita diskusikan? Semalam ada pertemuan di ulang tahun PAN. Bukan ulang tahun PAN, halal bihalal. Ada di TV nggak sih? Di Facebook siapa? Facebook apa? Oh, saya memang nggak milem. Ada, senang dengan berbagai tokoh-tokoh di Jakarta. Ada para ulama, ada tokoh-tokoh politik, ketua-ketua. Saya jarang ngeriung-ngeriung dengan tokoh-tokoh politik. Tapi kemarinnya karena diminta bagian memberikan tausiah, yaitu 2B2L. Masih ingat 2B2L? Orang itu kalau menjadi tua kan tidak usah pintar-pintar amat, jadi sendiri tua tuh. Tapi menjadi pribadi yang matang dan dewasa itu ada keterampilannya. Di antaranya 2B2L. Satu, berani mengakui kelebihan, jasa dan kebaikan orang. Bagi orang yang matang dan dewasa ini punya kemampuan ini. Bagi yang tidak punya kedewasaan, kelebihan orang itu jadi jalan kedengkian, dan kebaikan orang tidak diterima kasihi. Jadi orang yang dewasa matang tuh bisa melihat kelebihan orang, dan kelebihan orang bisa jadi kelebihan dirinya sendiri, karena dia bisa belajar dari kelebihan orang. Kalau yang kurang dewasa, dengki dia. Dia berusaha merusak reputasi orang yang punya kelebihan, menjatuhkan, mencari-cari kejelekannya, kekurangannya, kesalahannya, nggak berani ngaku. Dan kalau ada kebaikan dari orang tidak diakui, makanya masuknya kufur nikmat. Jadi salah satu ciri kedewasaan seseorang adalah keberanian untuk mengakui kelebihan orang lain, dan juga mengakui jasa dan kebaikan orang serta berusaha membalasnya. Kalau yang tidak dewasa dengki dan tidak mau ngaku, hanya sibuk dengan kekurangan dan kesalahan. Ini kekanak-kanakan. Dua, orang yang dewasa adalah orang yang bijak terhadap kekurangan dan kesalahan. Jadi positioning kita tuh bukan hakim, tapi suportif. Lihat yang belum tahu, karena tidak semua orang salah mau berbuat salah, tidak Pak. Ada yang berbuat salah tuh nggak tahu itu kesalahan. Beberapa muslimah tidak berjilbab belum tahu itu kewajiban, ada yang belum tahu.
Ada yang sudah tahu itu wajib tapi belum yakin karena teman-teman yang berjilbab di kantornya kerjanya ngegosip, akhlaknya kurang baik, jadi kurang termotivasi. Ada yang sudah mau dilarang oleh suaminya, oleh kantornya. Kita nggak bisa menghakimi. Ada yang sudah mau, tidak ada yang melarang, nggak punya jilbabnya, hanya ada tapak dan sarung bantal. Jadi tidak layak kita menjadi orang yang sibuk menghakimi orang. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, posisi kita adalah membantu, melayani, suportif. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Makanya seperti yang dikatakan ibu tadi, kalau salah tuh inginnya orang bijak ke kita. Sama. Kalau orang salah ke kita, kita juga bijak kepada mereka. Jangan hanya menuntut. Yang ketiga, lupakan jasa dan kebaikan diri. Karena semua masalah itu diawali dengan ria, ya. Makin kita ingat jasa, ingat kebaikan, maka kita akan menuntut orang lain tahu, menuntut orang lain muji, menuntut orang lain menghargai, menuntut orang balas budi. Makin banyak menuntut sesuatu ke makhluk, udah pasti makin menderita dan makin hina. Karena kemuliaan, kebahagiaan itu pada keikhlasan, dan di antara ciri keikhlasan adalah melupakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik, aslinya itu adalah karunia Allah lewat kita, cuma kita ngaku-ngaku. Ini seperti membangun masjid, itu kan Allah yang bangun rumahnya sendiri, kita dipilih, diuji jadi jalan. Tapi kalau kita merasa ini saya yang membangun masjid, udah hilang pahalanya, ria, hina, dan tidak bahagia. Jadi jangan kita sibuk-sibuk menyebut-nyebut jasa kebaikan diri. Pasti nggak enak lah. Lupakan saja, Allah tidak akan lupa. Tidak akan tertukar balasannya. Asal ikhlas, ya ada kok. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, apalagi benar. Dan yang terakhir, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Karena kita terlalu sibuk mikirin kesalahan orang. Padahal di akhirat nanti hitungannya masing-masing. Bu, ibu, mana yang membuat ibu menderita? Dosa dan kesalahan suami atau dosa ibu sendiri? Suami sendiri katanya. Bu, tolong jawab bu. Mana yang membuat ibu, yang membahayakan ibu, dosa suami atau dosa ibu sendiri? Hah? Benar bu, itu benar. Di akhirat nanti ibu masing-masing, ya. Makanya jangan terlalu fokus kepada dosa dan kesalahan suami. Itu boleh kita pikirkan dalam tanggung jawab membantu memperbaikinya. Tetapi kalau sampai melupakan dosa dan kesalahan diri, itu udah sangat kekanak-kanakan. Kita di akhirat masing-masing loh Pak. Kita di akhirat masing-masing. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke kita. Boleh kita mikir keburukan dan kesalahan orang, kalau itu tanggung jawab kita, silahkan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu menjadi lebih baik. Tapi tidak boleh mengabaikan kesibukan kita melihat dengan jujur kekurangan dan kesalahan sendiri. Nah itulah kemarin yang dibahas di silaturahim. Baik, ada pertanyaan dari radio, silahkan. Baik sahabat MI, Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan untuk bergabung melalui telepon di 022-2017-076 di 022-2017-076. Dan bagi Anda yang berada di luar area Indonesia bisa menambahkan kode negara 62-22-2017-076. Baik, insya Allah sesaat lagi kita akan tersambung bersama dengan sahabat kita. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Saya Rea Mahalo. Oh, Mau baik. ditanya boleh nggak Pak? Silakan. Di Tasik. Jadi gini Pak, saya udah bercoba mendidik anak ya, udah di pesantrenin tapi ternyata terjerumus kepada zina gitu ya Pak. Hukumnya orang tuanya gimana? Saya sedih gitu loh Pak. Mendidik anak di pesantren kan gitu Bu? Iya Pak, udah di pesantren kan. Tapi tergelincir berbuat salah gitu? Kerja, jadi saya nitip kalau pulang jangan lupa sholat.
hati-hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga agama sih. Setiap pulang kan suka pulang kadang 2 bulan. Tapi kenyataannya saya nikahin anak dalam keadaan hamil, gimana nih ayah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Bu, saya mengerti. Saya bisa membayangkan betapa berat dan pedihnya hati Ibu. Boleh saya jawab lewat radio aja ya Bu ya? Jadi begini hadirin sekalian, tanpa bermaksud menilai keadaan Ibu yang barusan menelpon, bahwa ingin punya anak soleh, kita harus tahu bahwa anak itu menjadi soleh kalau Allah yang membalikan hatinya. Karena anak itu mutlak ciptaan Allah, anak itu mutlak milik Allah, anak itu mutlak setiap saat dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik kita, tidak bisa dalam genggaman kita. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak. Jadi kalau kita ingin anak soleh, yang pertama kali harus soleh adalah diri kita sendiri. Ingin anak jujur, kita harus jujur. Ingin anak ahli ibadah, kita harus ahli ibadah. Ingin anak, perjuangan. Walaupun bisa jadi ujian seperti Nabi Nuh ya, bapaknya Nabi, anaknya tidak baik akhlaknya. Tapi kita harus benar-benar awali dengan memperbaiki diri. Yang kedua, kita harus menguatkan ibadah dan doa semaksimal mungkin. Karena Allah merubah takdir diantaranya lewat doa. Jadi kalau ingin anak baik, pertanyaannya, saya bagus nggak akhlak saya? Ingin anak baik, doa saya sungguh-sungguh nggak? Kemudian tobatnya, tobat kita. Karena boleh jadi kepahitan itu sangat memungkinkan diundang oleh dosa orang tuanya. Dosa saya apa? Nah itu dosanya nggak ngaku. Karena setiap keburukan kita tuh akan mendatangkan balasan. Dan boleh jadi salah satu balasannya lewat anak. Nauzubillahi min dzalik. Makanya perbanyak tobat. Orang yang ingin anaknya soleh itu harus banyak tobat. Selain banyak ibadah dan doa. Kemudian perhatikan makanannya. Jangan sampai ada makanan yang tidak halal yang kita berikan ke anak. Kemudian kita pikirkan lingkungannya. Karena baik-baik juga lingkungan. Dan yang tidak kalah pentingnya kontrol. Kemampuan mengontrol anak ini luar biasa. Karena ada yang sudah dititipkan dan kurang mengontrol. Ini harus secara syariat rajin memberikan pengontrolan. Karena tidak bisa kita mempercayakan segala sesuatu. Percaya, berbaik sangka, itu pasangannya adalah ngontrol. Jadi kalau kita mempercayai seseorang dan tidak pernah mengontrolnya, seperti mata uang hanya punya sebelah. Mengontrol itu bukan berarti tidak percaya, tapi bagian daripada kepercayaan. Kita mempercayai seseorang, percaya dan kontrol di sana, ya, membantu. Karena setan itu tidak pernah berhenti. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita sebagai orang tua dan memberi kesempatan memperbaiki segalanya menjadi lebih baik. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan sahabat siapa di mana Bu? Dengan Ibu Apong di Muhammad Toha. Baik Ibu, silahkan Bu. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini A, saya mau tanya. Saya kan ini nikah siri. Sudah 2 Nikah tahun. siri? Iya, udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Karena menjengkelkan suami saya, terus saya bikin talak sendiri A. Dengan tulisan saya sendiri. Terus dikasihkan sama suami saya. Tapi sampai saat ini belum ditanda tangan, dia nggak nerima. Gimana tuh? Udah 3 tahun ini A, bisanya. Maaf, saya ada yang lolos barusan kurang terperhatikan. Jadi sudah nikah siri 2 tahun. Iya. Terus? Saya bikin talak sendiri A. Bikin sama talak sendiri? Iya. Dengan yang mana talak yang Bu? Ya. Saya agak kurang paham, nikahnya 2 tahun, talaknya 3 tahun. Enggak, udah pisahnya 3 tahun. Setelah saya bikin talak sendiri, pisah 3 tahun. Terus nikah lagi 2 tahun. Enggak nikah lagi. Wah, saya minta maaf, saya salah dengar.
Jadi ibu teh talak sendiri. Iya bikin talak sendiri tapi sampai sekarang belum ditandatanganin, dia nggak mau menerima gitu. Gimana itu solusinya gimana? Apa saya dosa Tenang. Saya harus ini saya lagi loading ya kalau dalam ya. Jadi ibu teh sudah berumah tangga, kemudian ada masalah, ibu nalak diri sendiri selama 3 tahun. Iya, bikin talak sendiri, nyuruh sama suami supaya ditandatangani. Saya kurang paham nalak sendiri itu bagaimana, Bu? Ya kan saya dikasih surat Yang agak keras sedikit, Bu. Lebih, Pak. Jadi ibu yang mengajukan talak. Gitu. Bu, sebentar. Iya. Jadi ibu yang mengajukan perceraiannya. Iya. Nah, suaminya menceraikan atau belum? Enggak. Belum. Enggak ada perkataan jatuh talak gitu? Tapi dia bilang, ya biarin, katanya, saya ridho, ikhlas katanya. Tapi ibu seperti yang kurang yakin, Bu. Iya, kurang ini. Jadi saya takut dosa gitu, melakukan hal seperti itu. Itu udah 3 tahun namanya, Tenang, Ibu. Yang penting ibu teh statusnya masih sah sebagai istri atau tidak, itu Bu yang penting. Iya begitu, Nah, saya yang nanya, Bu. Kalau suami belum pernah mentalak dan ibu mau minta cerai tapi tidak diproses sesuai dengan syariat, ya. Nah, ini berarti ibu masih istrinya. Tapi udah lama pisahnya. Oh, bukan masalah lamanya. Nggak bareng gitu. Iya, harus jelas aja. Lama juga ada pergi yang ke luar negeri lama nggak ketemu, tapi statusnya apa gitu, Bu. Ibu harus jelas dulu apakah suami sudah mentalak ibu sehingga ibu bukan jadi istrinya. Toh surat-surat belum diurus, misalkan, itu beda lagi babnya. Tapi yang penting ini sudah jatuh talak atau belum. Nah, ibu nggak boleh ragu-ragu tentang ini. Kalau ibu ragu-ragu, berarti ibu masih istrinya walaupun berpisah lama, ya. Oh gitu, Iya. Iya, Bu, memang harus jernih, Bu, karena ini halal haram ya, Bu, ya. Iya. Jadi gimana solusinya? Nah, ibu sekarang tanya ke suami yang dulu, sudah pernah mentalak atau enggak? Oh ya gitu. Iya. Iya ya. Supaya jelas dan bicaranya baik-baik, tidak usah pakai emosi. Kalau ibu ternyata belum ditalak, masih statusnya istri, maka pernikahan siri ini enggak sah, harus tobat, Bu. Oh ya. Jadi saya dosa ya. Kalau masih jadi istri, dosa. Itu berarti sudah punya suami, nikah lagi. Poliandri namanya. Tidak ada dalam hukum Islam. Ya, dianya nggak mau nanda tangan, Ya, ada tanda tangan, ada perkataannya, Bu. Ya, yang penting sah tidaknya beliau, saya sudah menjatuhkan talak. Nah, tanda tangan itu adalah mengikuti itu administrasi, ya. Iya. Karena ada sah menurut agama, sah menurut negara. Nah, yang paling tepat itu dua-duanya sah, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah. Kalau nikah siri bisa sah menurut agama, tapi belum tentu sah menurut negara. Nanti tidak ada bukunya, giliran punya anak tidak ada akte kelahiran karena membutuhkan buku nikah dari orang tua. Makanya yang paling tepat itu karena kita ada di Indonesia, sah menurut agama, sah menurut negara. Gitu, Bu? Iya ya, makasih ya atas solusinya. Terima kasih, Bu. Hadapi persoalan ini dan selesaikan secepatnya sambil minta tolong ke Allah, ya, Bu. Iya, makasih ya atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu, tiap orang tuh unik, punya masalah masing-masing, dan tetap kita harus hadapi dan selesaikan setiap masalah. Dalam hidup ini cuma 4 kejadian. Satu kita berbuat kebaikan, kuncinya ikhlas. Yang kedua, kita pasti punya dosa dan kesalahan, kuncinya tobat.
Yang ketiga, kita pasti dapat nikmat, limpahan nikmat, kuncinya adalah syukur. Dan kita pasti akan dapat sedikit musibah, kuncinya adalah sabar. Terima kasih, saya kira satu penelpon terakhir ya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang terhubung bersama dengan kita. Ada hamba Allah dari Cileunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silahkan Bu. Agim, saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana Bu? Saya hamba Allah di Cileunyi. Saya koordinator DPU. Saya itu nitipkan kenceleng di warung, tapi udah penuh. Tapi katanya kencelengnya hilang. Apa saya harus ganti apa enggak? Oh, tenang. DPU, Ibu koordinator DPU. Ya. Lalu? Saya nitipkan kenceleng di sebuah warung. Nitipkan kenceleng di sebuah warung. Ya, tapi kata tukang warung itu kencelengnya katanya diambil orang yang belanja. Kencelengnya diambil, dicuri atau diambil? Dituri, nggak kembali lagi. Diambil bisi soleh ya. Ya. Dicuri, lalu? Terus saya harus ganti apa enggak? Oh, jadi Ibu koordinator. Yang diganti apanya Bu? Ya, saya ganti ke DPU apa enggak gitu. Kan saya yang tanggung jawab. Oh, laporan aja Bu, laporan. Karena ini bukan sesuatu yang Ibu inginkan kan, hilang kenceng ini. Ya. Laporan, lalu diskusi apa bisa dicarikan solusinya. Ibu ini baik, ini keingetan terus ya? Ya, ini fotonya sama banyak ininya. Punya kenceleng banyak ini. Ibu punya kenceleng banyak? Ya, ini baru tinggal nyetorin. Alhamdulillah, cepat Bu, disetorkan Bu. Bisa Ya, ada yang nyari lagi ya. Ya, bulan saya nyetorin ke sana. Iya Bu. Dan dipelajari ya Bu, kenapa hilang supaya nanti tidak berulang buat warung itu. Ya. Tempatnya, penyimpanannya supaya nampak, karena orang berbuat salah itu ada dua minimal. Ada niat dan ada kesempatan. Ada niat, tidak ada kesempatan, bisa nggak jadi maksiat. Ada kesempatan, tidak ada niat, tidak juga. Nah, ketika kedua ini bertemu, maka jadilah dosa. Kita harus hilangkan ini ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ibu saya yang berterima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kenceleng umat ini, Masya Allah, target tahun 2017 adalah 125 miliar rupiah. Dan sekarang bulan ke-7 ya sekarang tuh ya, baru terkumpul 55 miliar rupiah. Ayo kita kerja keras. Tahun kemarin dompet peduli umat terkumpul 84 miliar. Ini bisa membantu hampir 3/4 juta orang. Dan banyak sekali yang dengan izin Allah terbantu. Mudah-mudahan manfaat ya. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, hari ini di TSM Trans Mall Studio, di masjidnya jam 10 sampai duhur, lalu asar kajian Al-Hikam di Darut Tauhid, dan malam kajian Asmaul Husna. Bisa disimak, bisa hadir, mudah-mudahan manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli taubat. Golongkan kami menjadi orang yang bisa menjadi suci, mensucikan diri ya Allah. Dan istiqomahkan kami menjadi hamba-Mu. Ya Allah, jadikan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba-hamba yang Engkau bersihkan dari setiap dosa dan aib. Karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu, nikmatnya ibadah, nikmatnya rizki yang halal barokah, nikmatnya istiqomah. Lindungi kami dari bala, fitnah wal musibah. Berikan kesembuhan ya Syafi bagi jamaah yang sedang sakit. Ya Allah, berikan kelapangan ya Fattah bagi hamba-hambamu yang sedang dihimpit masalah dan kesempitan. Berikan jalan keluar yang Engkau ridhoi. Mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu, dan jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Karuniakan pendamping ya Allah bagi yang menanti-nantikannya. Engkau maha tahu. Berikan pernikahan penuh berkah, rumah tangga yang semakin dekat denganmu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit hutang ya Rabb. Cukupi rizkinya yang berkah. Jangan biarkan kami membawa hutang, mati membawa hutang. Jangan biarkan kami mewariskan hutang. Ya Allah, istiqomahkan kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan bagi kami, para pemimpin yang dapat membimbing kami semakin dekat denganmu, manfaat bagi hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, kita telah menyimak tausiah bersama dengan Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar.